Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Andri dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai. Hari ini saya ditemani dengan tamu kita yaitu Natania dan Cici. Nah, Natania dan Cici ini adalah anak-anak yang luar biasa karena sejak kecil ia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu ekstrakurikuler menari tradisional. Nah, mari kita simak bagaimana perjalanan Tania dan Cici mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SDK Mater Dei Pamulang ini. Halo, apa kabar Tania dan Cici? Baik. Baik. Gimana kegiatan kamu hari ini? Lancar kok, puji Tuhan. Lancar. Cici? Puji Tuhan lancar juga. Oh ya. Cici dan Tania ini sekarang ini kelas 6 ya kalau nggak salah ya? Iya. Ya. Ini di satu kelas yang sama atau berbeda kelas? Beda kelas. Oh, beda kelas. Tania ada di kelas 6A. 6A, Cici kelas 6D. 6D. Waktu di kelas sebelumnya Tania dan Cici itu pernah nggak kalau berada di dalam satu kelas gitu? Sekelas. Sekelas. Oh ya, di kelas berapa? 5D. Oh, 5D. 5D sempat satu kelas. Terus di kelas sebelumnya? Kayak nggak pernah deh. Oh, nggak pernah. Tetapi kalian itu merupakan sahabat yang dari kecil ya, bersama-sama terus gitu ya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Baru ketemu kelas 5. Oh, nah sekarang di tahun ajaran 2023-24 ini kan di sekolah Mater Dei sudah mulai dibuka kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apakah kalian masih lanjut untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari tradisional ataukah sudah mulai berganti ekstra yang lain nih? Kita tetap ikut tari tradisional tapi ditambah ekstrakurikuler satu lagi yaitu kulintang. Kalau Tania sendiri ada tambahan atau beda ekstra sekarang? Aku kemarin waktu form ekskul, aku pilihnya tari tradisional, tapi ada tambahan ekskul lain itu kulintang. Oh ya, jadi dua-duanya ngambil kulintang juga ya? Iya. Nah, tapi yang paling diikuti terus dari awal adalah ekstrakurikuler tari tradisional sendiri gitu ya. Untuk Tania untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari tradisional itu dimulai sejak kapan, bisa diceritakan nggak? Saya waktu kelas 1 udah mulai ekskul tari tradisional. Tetapi sebelum-sebelumnya aku kebingungan untuk pilih ekskulnya itu. Dulu itu aku karena waktu isi formnya bingung, jadi kata mama saya coba pilih ekskul yang lain yang berbeda gitu. Jadinya aku kayak belum pernah nih dengar tari tradisional. Jadinya aku coba ikutin. Waktu hari pertama latihan, aku lihat kelasnya rame banget. Jadi tuh kayak malu-malu gitu. Maksudnya rame itu banyak penontonnya atau banyak pesertanya? Banyak pesertanya. Oh, banyak pesertanya. Itu kelas berapa itu? Kelas 1. Oh, kelas 1 itu pesertanya banyak begitu ya? Banyak. Oke. Terus? Pas saya masuk ke ruangannya, itu tuh langsung perkenalan dulu. Terus saya ingat aku ngeliat dia. Maksudnya lihat JJ gitu ya? Lihat JJ. Iya. Itu kayak kenalan aja deh gitu. Kenalan nih ya. Waktu kenalan, kita berdua masih malu-malu. Terus kita waktu dulu nari ondel-ondel, bareng gak sih? Bareng. Bareng ya? Kita berdua bareng, jadinya tuh lebih dekat. Jadinya waktu latihan-latihan itu aku lebih sering sama JJ. Enggak, yang lain aku agak gitu. banget itu. Udah sih itu aja. Gimana kalau JJ sendiri, bagaimana pengalamannya? Aku udah mulai ikut ekskul tari tradisional dari playgroup. Dari saat memilih ekskul, awalnya aku bingung mau ikut ekskul apa. Oh gitu. Tapi seperti Tania, mamaku bilang ikut aja yang jarang diminati. Oh, yang jarang malahan yang diminta ya. Itu jadi, karena apa itu? Kok mamamu bilang pilih ekskul yang jarang itu kenapa itu? Karena mamaku tahu aku tuh orangnya introvert. Oh ya gitu. Kan? Aku jarang bersosialisasi juga sama orang. Iya. Susah gitu. Jadi lebih baik milih yang ekstranya banyak diminati. Jadi banyak
sedikit juga yang mengikuti, jadi bisa aku kenalan satu persatu dari jadi jangka waktu yang lama. Hmm. Jadi kalau ekstrakurikuler tari tradisional ini awal mulanya minatnya bukan karena pilihan kamu sendiri ya, tapi karena diminta oleh orang tua begitu ya? Iya. Tetapi karena apa sih yang diminta oleh orang tua itu sendiri, ada nggak sih ketika kalian itu mengikuti pertama kali itu ada macam masalah atau problem atau kesulitan begitu, gimana? Kalau aku sih jujur pernah kayak waktu latihannya bentrok sama waktu aku kayak apa ya ikut kegiatan lain. Oh, karena ikutan kegiatan Nah, ekskul lain gitu ya? Nah, jadi jamnya bentrok. Mhm. Terus aku dulu tuh karena lebih sukanya main-main, jadinya aku itu bisa dibilang kalau nari berantakan. Terus aku lebih sering kalau nari tuh di belakang karena aku kalau nari berantakan banget. Jadinya aku selalu nari di belakang. Tapi dari segi menghafalkan gerakan tarian sendiri tuh ada kesulitan nggak pada awal-awal mulai berlatih begitu? Kalau awal-awal mulai ya, Nah, kalau belakang-belakang ini bisa lah. kalau Cici sendiri gimana? Aku dari awal nari sebenarnya juga agak takut ya nggak bisa. Agak takut ya? Tapi di hari pertama itu gerakannya lumayan mudah, Oh, jadi yang muda. aku belum ada halangan sama sekali Iya. sih sama ini. Kalau segi tari itu sendiri, itu kan ada bermacam-macam gerakan ya. Nah, tari yang pertama kali tadi kamu ceritakan kan ondel-ondel ya. Ini mungkin lebih sederhana begitu ya. Nah, itu bisa dikuasai oleh kalian pada waktu kelas 1 itu butuh waktu berapa lama? Bisa gerakan tari itu? Aku butuh waktu sebulanan. Sebulan, itu bisa hafal itu ya? Baru bisa hafal. Bisa hafal. Kalau Tania sendiri langsung hafal atau butuh waktu cukup lama juga? Aku butuh waktu, tapi kalau aku nggak sampai sebulanan, aku kayak bisa dibilang 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Ya. Nah, ketika kamu berlatih tari tradisional ondel-ondel itu kan kegiatannya dilakukan dalam 1 minggu hanya 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu? Kalau ada acara-acara gitu biasanya lebih kayak kedua kali, 2 kali dalam seminggu. Tapi kalau ekstrakurikuler biasa satu hari seminggu. Nah, masih ingat nggak ketika kamu berlatih tari ondel-ondel pada waktu kelas 1 itu ditampilkan pada waktu acara apa? Masih ingat nggak? Seingat aku sih waktu open house sekolah gitu ya? Iya, open house sekolah yang datangnya tuh rame banget. Jadinya tuh aku waktu nari tuh gak ada senyum sama sekali. Oh iya. Karena malu. Dan tentu mungkin kelihatan lucu gitu ya. Kalau si Jece sendiri gimana tuh? Sama waktu itu aku ikut sama Tania juga, acara open house juga. Open house di sekolah juga ya? Iya. Setelah tari tradisional ondel-ondel ditampilkan di sekolah itu, pernah nggak ditampilkan di luar lingkup sekolah? Tarian itu pada waktu kamu masih kelas 1? Aku sendiri belum pernah sih. Oh, belum. Jadi hanya sekali dalam 1 tahun tampil di acara open house itu? Iya. Nah, itu perasaan pertama kali naik panggung itu kalau waktu kecil ada nggak sih perasaan takut atau grogi itu kalau kelas masih kecil itu? Kalau grogi udah pasti. Oh, pasti juga? Iya, itu udah pasti. Oh, gitu. Kalau Tania sendiri gimana? Grogi nggak waktu awal-awal mulai tampil pertama? Udah pastinya, iya. Aku waktu itu pernah mau nangis. Setelah kayak, iya rame banget, nggak mau tampil deh gitu. Tapi aku pikir kalau aku nggak ada, pola lantainya bakal hancur banget. Karena kalau saya lihat di anak-anak kelas 1 itu mereka kalau no profile gitu ya, tampil apa adanya, nggak mikirin takut atau malu. Tapi pada waktu itu kamu juga ngerasain ya, grogi juga ya? Oh gitu. Nah, berkaitan dengan tari itu, kamu mengikuti tari tradisional kan dari kelas 1. Sebenarnya ada nggak sih bakat dari orang tua yang akhirnya membuat kamu tertarik, atau orang tua juga tidak punya background atau bakat dalam bidang tari itu? Sebenarnya orang tua aku nggak punya background tentang tari gitu. Cuma dulu kata mamaku, kalau nari itu tuh bisa dikembangin bisa jadi hasil gitu. Oh gitu ya, bagus. Kalau dari Cece sendiri?
Aku dari orang tua maupun sanak saudara yang lain nggak ada yang mengikuti nari. Nggak ada yang ikut nari, tetapi dari kamu sendiri, Cici, orang yang pertama kali dalam keluarga yang ikuti kegiatan ekstrakurikuler menari, begitu ya? Iya. Nah, kegiatan ekstrakurikuler dari kelas 1, kelas 2 masih dilanjutkan atau udah pindah lagi nih? Kalau aku dari playgroup sampai kelas 2 itu nari terus. Oh, nari terus. Tapi saat kelas 3 oleng karena melihat kakakku yang ikut karate sama Pak Mur dan Pak Mur yang hebat juga. Aku malah oleng ke karate. Jadi di kelas 3 berpindah haluan ya? Iya. Jadi, tapi ada korelasinya loh sebenarnya kalau gerakan tarian dengan karate itu ya. Hanya kalau misalnya mungkin gerakan karate disambungkan dengan tari, mungkin gerakannya terlalu lemes kali ya. Iya. Kalau Tania sendiri pernah ngalami perpindahan ekstrakurikuler nggak setelah dari kelas 1 kelas 2 begitu? Pernah. Di kelas berapa itu? Di kelas 2. Oh, kelas 2 pindah ke ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler bina vokalia. Pindah ke bina vokalia. Ya, aku pindah ke ekskul itu karena dulu aku merasa kayak suaraku bagus. Oh gitu. Jadinya, tapi bagus loh sebenarnya kan. Ya pemirsa, suaranya tetap bagus ya. Jadinya aku ikut itu karena minat. Pas aku ikut, aku pernah nyanyi di acara sekolah sama di acara-acara gereja gitu. Udah itu aja. Oke, nah setelah itu kalian berdua di kelas 4 mulai lagi kegiatan ekstrakurikuler menari bersama lagi. Iya. Sampai hari ini kelas 6 sama mengikuti kegiatan menari juga. Iya. Nah, apa yang membuat kamu kembali untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menari tradisional di kelas 4, 5, dan sekarang kelas 6? Karena waktu kelas 2 itu, aku kan ikut bina vokalia. Dan aku merasa lama-lama kalau suaraku habis itu jadi masalah banget, masalah besar. Jadinya aku lebih baik pindah lagi. Soalnya ya guru nari aku juga bilang, kamu kalau di nari udah mulai bagus, lebih baik lanjutin aja di nari dan kembangin gitu. Ya udah, aku udah mulai kembangin lagi sampai sekarang. Kalau Cici sendiri? Kalau aku dari kelas 3 itu mengikuti karate kan. Tapi karena ini lelah banget. Capek gitu ya. Iya. Terus? Sedangkan aku kan perlu banyak istirahat juga buat melakukan aktivitas yang lain. Jadi saat berpindah ke kelas 4, aku akhirnya memutuskan untuk ikut nari lagi karena sudah mulai minat. Oke, jadi sampai kelas 6 ini semangat ya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menari ya. Iya. Nah, pemirsa, mari kita simak sejenak bagaimana penampilan dari Tania dan juga Cici dalam kegiatan menari tradisional, baik mengikuti berbagai macam lomba di tingkat sekolah maupun di luar sekolah.
Mari kita berikan tepuk tangan untuk penampilan mereka. Nah, Tania dan JJ, berkaitan dengan menari itu kan sesuatu yang tidak mudah ya. Tidak semua orang bisa menari. Tentu ada yang namanya bakat. Nah, kalian menari sampai kelas 6 ini, itu tentu mengalami berbagai macam rintangan ya, tantangannya. Nah, kira-kira tantangan apa yang kamu alami sampai kamu mengikuti berbagai macam latihan tari di sekolah ini? Kalau dibilang ada rintangan-rintangannya pasti ada. Tapi bisa diselesain dengan cara ya pelan-pelan, satu persatu. Kalau Cici sendiri? Untuk tantangannya, kita pasti harus menghafal tariannya. Apalagi kalau misalnya nanti kita ada acara di sini terus kita tampil, itu harus menghafal pola lantai juga. Ada berapa tarian yang sudah kalian kuasai sampai saat ini? Bisa disebutkan satu persatu nih, tadi dari kelas 1 nih, tari apa saja sih yang sudah kamu kuasai kalian berdua? Aku ada ondel-ondel. Tari ondel-ondel. Terus waktu itu pernah bungong jempa. Tari bungung jumpa, ya, terus ya. Yang sekarang Wak-Wagung. Wak-Wagung. Lalu Balare gadang. Barale gadang. Apa itu? Tari apa itu? Itu tarian dari Sumatera Utara. Tari. Tari balare gadang. Oh, tari ya. Terus udah ditampilkan belum tarian itu? Sudah. Udah ditampilkan dalam acara? Waktu itu perpisahan kelas 6 tahun lalu. Oh, pada waktu acara perpisahan itu ditampilkan juga, kalian juga tuh itu yang nari itu ya. Nah, oke. Terus tari apa yang pernah kamu tampilkan pada saat event-event tertentu, misalnya mengikuti lomba? Tari Wawagung itu kita pernah tampilin di sekolah SMP Penabur di Gading Serpong. Kita pernah tampil di situ dalam rangka lomba. Kita waktu nari itu tuh banyak rintangannya. Sebenarnya yang ikut itu tuh cuma 2 sekolah. Tapi kita puji Tuhannya kita juara 1. Oh iya, juara 1 ya dalam penampilan itu ya, luar biasa. Oke. Selain di acara perlombaan, ada ditampilkan di tempat lain atau mungkin event-event tertentu? Nggak pernah ditampilin di event-event lain selain waktu lomba apa? Pokoknya ada lomba Wawagung juga kita narinya. Itu tingkat nasional. Oh begitu, jadi mengikuti lomba secara online ya? Iya. Oh begitu. Jadi kita pertama harus mantepin dulu gerakannya, apalagi kalau Wawagung itu kan tarian dari Betawi. Betawi itu khasnya itu mendaknya yang rendah. Oh, mendaknya rendah. Iya. Sedangkan kita tuh mendaknya masih kayak yang berdiri-berdiri Oh begitu ya. karena kecapean. Jadi itu dimantepin lagi. Dan masuk 5 besar. Oh iya, masuk 5 besar ya? 5 besar. Oke. Dan katanya juga kita malah peringkat 1 di tingkat nasional itu. Nah, dalam penampilan setiap kali lomba atau tampilan itu, kira-kira personilnya berapa sih sebenarnya ketika tampil itu? Hanya 2 orang atau satu-satu atau ada kelompok begitu? Kalau untuk kelompok minimal itu 8 orang. 8 orang, lalu bisa lebih lagi, maksimalnya 12-an lah. Oh begitu. Gimana Tania? Ada tambahan? Nggak ada. Oke. Nah, apa harapan ke depan bagi kamu sendiri berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler menari tradisional yang selama ini kamu geluti sampai kelas 6 ini? Untuk harapanku adalah semakin banyak orang yang meminati tari tradisional ini. Karena tari tradisional ini merupakan salah satu budaya Indonesia juga yang harus kita lestarikan. Ya, Tania? Aku harap semoga makin banyak orang yang minat sama ekskul ini dan juga banyak orang yang lebih bisa gitu, lebih mau mengajak orang lain juga. Ya. Dan tentunya bagi kamu sendiri semakin meningkatkan prestasi ya. Dan semakin berprestasi, semakin banyak tarian yang bisa kamu tampilkan begitu ya. Dan ini harapannya yang bagus sekali buat kalian, karena apa? Itu mengasah kemampuan kamu, mengasah keterampilan dan juga mengasah
keberanian tampil di depan umum. Karena dengan menampilkan di depan umum berarti kita sudah melatih mental kita. Kalau kita berani tampil di atas panggung, berarti saya pasti bisa menguji kemampuan saya sendiri, begitu ya. Nah, harapan juga untuk sekolah Mater Dei itu sendiri, kira-kira apa? Menurut kamu berkaitan dengan pengembangan atau pelatihan ekstrakurikuler menari, khususnya tari tradisional itu? Kalau aku, harapan aku semoga tari tradisional ini gurunya itu mungkin bisa 2 orang. Karena kalau 1 orang itu jamnya pasti bentrok dan dia sibuk banget. Karena pelatih kita yang sekarang ini dia itu guru di SMP juga. Jadinya kadang itu suka kita udah nunggu siang-siang, ternyata nggak ada latihan karena udah terlalu siang dan dianya belum selesai dengan tugas sekolah ya. Kalau Cici sendiri? Harapanku untuk SDK Mater Dei ini tentang ekstrakurikuler menari adalah sama, semakin banyak yang meminati. Karena untuk sekarang yang mengikuti ekstrakurikuler tari tradisional ini cukup dikit. Iya. Jadi ya semoga. Jadi Mater Dei yang selama ini sudah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler menari tradisional dari dahulu sampai sekarang ini terus tetap dikembangkan, lalu ditingkatkan kualitas dalam pelatihannya dan juga jumlah peserta yang berminat ya. Sehingga kesenian tradisional ini tidak lama-kelamaan semakin hilang, tapi justru semakin banyak orang yang suka, semakin banyak ditampilkan ya. Nah, itu tentu berkaitan juga sekolah perlu mungkin mewadahi tempat untuk memberikan mereka untuk tampil. Semakin banyak ditampilkan di sekolah dalam event-event sekolah, mungkin itu akan semakin memacu semangat anak-anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu ya. Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang santai saya bersama Tania dan JJ berkaitan dengan minat kegiatan ekstrakurikuler tari tradisional. Tentu ini sesuatu yang patut kita banggakan karena kesenian tradisional itu jarang sekali anak-anak berminat mengikuti kegiatan tersebut. Tetapi Tania dan JJ dari SDK Mater Dei ini terus menggeluti kegiatan ekstrakurikuler menari tradisional ini. Semoga prestasi demi prestasi senantiasa diraih oleh mereka berdua dan kalian menjadi pionir buat adik-adik kelas kamu supaya mereka pun tertarik untuk mengikuti kegiatan tradisional. Sehingga sekolah sebagai tempat pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga talenta-talenta muda yang setia dan menggemari akan budaya Nusantara ini. Terima kasih, sampai ketemu dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai. Mari kita berkumpul bersama dalam acara BBS.